Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan video part 4 dari chapter 14, Long Term Liabilities. Kita lanjutkan. Lanjutkan pembahasan mengenai bond payable dan bond payable. Kita masuk ke contoh premium ya. Kita masuk ke contoh premium, kita menggunakan effective interest method untuk menentukan amortisasi. Dan amortisasi itu dilakukan istilahnya jurnal amortisasi itu dilakukan ketika kapan? Ketika perusahaan mencatat adanya interest expense atau ya pengakuan interest expense. Kalau kita bilang ketika membayar bunga kurang pas juga gitu ya. Yang paling pas adalah ketika mengakui beban bunga, mengakui interest expense. Maka saat itulah perusahaan melakukan jurnal penyesuaian amortisasi. Nah, sekarang kita akan melakukan amortisasi yang premium. Soalnya masih mirip dengan yang sebelumnya. Jadi Evermaster Corporation itu perusahaan itu menerbitkan obligasi senilai 100.000, artinya tanggal ketika jatuh tempo perusahaan penerbit harus membayar 100.000. Bunga yang tertera bunga nominal atau bunga kupon hanya 8%. Obligasi tersebut tertanggal 1 Januari 2019 dan akan jatuh tempo 1 Januari tahun 2024. 5 tahun masanya. Namun di sini dikatakan lagi bahwa bunga dibayarkan tiap 1 Juli dan 1 Januari, artinya setahun 2 kali. Nah, dibilang investor itu bilang meminta bunga karena bunga pasar itu ya, bunga pasarnya 6%, maka investor berharapnya 6% gitu. Nah, kalau kita lihat di pasar 6%, perusahaan ngasih 8%, berarti perusahaan lebih bonafit gitu ya. Maka obligasinya diterbitkan pada tingkat harga premium, lebih tinggi daripada nilai yang ada di sertifikatnya. Kita tentukan maturity value of bond payable ya. Jadi nilai ketika jatuh tempo sudah diketahui 100.000. Kita masukkan. Kemudian kita akan hitung, karena kita mau menghitung berapa nilai obligasi ketika penerbitan. Yang pertama akan kita hitung present value dari prinsipal. Prinsipalnya yang tertera di sertifikat itu ada 100.000. Maka kita akan hitung 100.000 dikalikan dengan PV, dikalikan dengan present value-nya. Kalau kita lihat di sini, ya, bunga pasarnya 6%, tapi dibayarkan 2 kali dalam setahun. Artinya, ketika 1 Juli itu 3% yang dibayarkan dan yang 1 Januari juga 3%. Maka dari itu I-nya, interestnya 3%. Adapun N-nya, ini masanya memang 5 tahun. Tapi karena setahun dibayarkan 2 kali, maka periode pembayaran bunga adalah 10. Maka N-nya 10. Kita bisa lihat present value di tabel PV single sum ya. Itu N-nya 10, kemudian I-nya 3. Ini ya. Ini nih. 0,7441 sudah disiapkan. 0,7441 kita masukkan sini. Nah, berapa hasilnya? Berapa hasilnya? Kita kalikan 100.000, kita kalikan dengan nilai PV-nya. Sama dengan 74.410. Nah, untuk yang interestnya 4.000 tadi sudah dibahas juga. Kenapa dapat 4.000? Itu dari yang 43 bisa nanti dilihat lagi ya. Yaitu dapat dari mana? Ini adalah bunga yang dibayarkan, artinya berarti 100.000 dikalikan 8%, ya, dapatnya 8.000 kan? Karena pembayarannya 2 kali, maka dibagi 2, 4.000. Sekarang kita kalikan dengan PV ordinary annuity. Karena untuk interest dikalikan dengan PV yang ordinary annuity. N-nya 10, I-nya 3. Ingat ya, karena ini semi annually. Kita lihat N-nya 10, I-nya 3.
Ini ya, nih. 8,5302 itu yang kita masukkan untuk PVOA-nya. Nah, berarti sama dengan berapa? 4.000 dikalikan dengan 8,5 sekian tadi. Nah, didapatkanlah angka 74.410 ditambahkan 34.120,80. Dapatnya 108.531. Itu adalah nilai obligasi ketika diterbitkan. Kita akan lihat ini bukan diskon on bond payable, tapi premium. Oke ya. Ketika premium berarti nilai obligasi akan kita kurangi dengan nilai maturity. Nilai yang ada di sertifikat bond. Berapa nilai premiumnya? Nilai premiumnya adalah 8.530,8. Sudah dapat angkanya, kita sekarang ke tabel amortisasi ya. Ke tabel amortisasi seperti yang di diskon tadi. Sebentar. Ini biar lebih enak melihatnya ya. Nah, tabelnya ini tanggalnya kalian tentukan sesuai dengan tanggal pembayaran bunga 1 Januari, 1 Juli, 1 Januari, dan seterusnya sampai jatuh tempo. Cash paid ini tetap saya nggak ubah yang dari seperti yang diskon tadi kan juga 4.000 ya. Nah, cash paid-nya di sini juga 4.000, nggak ada perubahan. Tapi interest expense-nya tentu saja berubah gitu ya. Nah, carrying value, ini carrying value angkanya harus saya perbaiki karena tadi ininya agak. Carrying value of bond payable itu merupakan nilai proceed atau nilai NPV yang kita cari tadi. Berapa? 108.531 atau 30, sekian lah sebetulnya. Kayak gini. Kemudian kita akan cari interest expense. Caranya sama seperti diskon, yaitu gimana? Nilai pasarnya, nilai pasar. Bunga pasarnya 6%. Persennya mana nih? Persen. Dikalikan dengan carrying value. Carrying value ketika penerbitan yang ini nih. Ya, 108. Nah, karena semi annually, maka dibagi 2 atau artinya dikalikan setengah. Oke, dapatlah 3.255. Ini bukan diskon amortize, tapi berarti premium amortize. Oke. Nah, berarti premium amortize-nya itu adalah cash paid dikurangi dengan interest expense. Kalau yang diskon kan interest expense-nya lebih tinggi ya. Kalau untuk yang premium cash paid-nya lebih tinggi gitu. Karena kalau premium kan bunga yang ditawarkan perusahaan yang dijanjikan kan lebih besar dari bunga pasar gitu kan. Jadi ya artinya cash-nya yang lebih besar karena dia sudah berjanji lebih besar daripada yang di pasaran. Kemudian kalau untuk carrying amount atau carrying value pada tanggal 1 Juli ini akan menurun. Turun sampai nanti sama ketika di akhir periode sama seperti maturity value. Ini seperti yang diskon ya, kalau di Excel akan saya turunkan langsung ke bawah nih. Ya, oke. Nah, pas ya 100.000 di akhir periode atau ketika jatuh tempo. Setelah kita mempunyai tabel ini, kita akan lakukan jurnal. Ya, yang pertama adalah kita melakukan jurnal penerbitan. Ini sudah ada di sini. Karena sama lah mirip dengan tadi. Apa? Cash pada bond payable sebesar 108.000 sekian ini. Ketika 1 Juli, ya, berarti ada pembayaran bunga, ada interest expense, kita masukkan interest expense-nya 3.000 sekian. Kemudian ada cash. Cash-nya berapa? Cash-nya itu adalah 4.000. Gini. Nah, maka angkanya yang lebih besar kan di kredit. Berarti bond payable-nya ada di debit. Maksudnya kenapa kok bond payable-nya ada di debit gitu ya? Kalau bond payable itu normalnya ada di kredit bukan? Ya kan? Ada di kredit. Kalau bond payable di debit itu artinya berkurang. Berkurang itu maksudnya diamortisasi. Kalau kita lihat tadi di kalkulasi sini, nilai amortisasi ini mengurangi carrying value. Ini buktinya ya. Ini buktinya di jurnal di debit itu artinya berkurang gitu ya.
Berarti kalau ditanya berapa carrying value obligasi ketika tanggal 1 Juli tahun 2019, maka kalau kita ditanya seperti itu, jawabannya adalah 107.786,72. Itu kalau ditanya carrying value ketika tanggal 1 Juli. Kalau ditanya berapa carrying value ketika tanggal 31 Desember tahun 2019, kita pakai data yang 1 Januari 2020. Berarti carrying value dari obligasi adalah 107.020 gitu dan seterusnya. Oke, kita akan lakukan sebelum masuk ke carrying value, sebenarnya kita lakukan ini ya, interest expense pada tanggal 31 Desember berarti ada pengakuan. Berapa ini? Ada pengakuan, berarti interest expense-nya yang tanggal 1 Januari 2020 nih kita akui. Kemudian sama seperti tadi, bond payable-nya didebitkan. Berapa? Sesuai yang angka sini 766 ini. Cash-nya, kemudian cash-nya ini nggak cash nih karena belum dibayar. Apa jadinya? Ini adalah interest payable. Gitu ya. Interest payable-nya berapa? Interest payable-nya tetap ini ada 4.000. Baru ketika tanggal 1 Januari 2020, interest payable itu ditunaikan karena ada pembayaran bunga secara kas. Dan interestnya nggak kita akui lagi menjadi expense karena sudah diakui di Desember. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, itu saja. Nah, sekarang saya mau pindah ke slide, ke PPT yang ini. Oke ya. Nah, di sini, oke, ini tadi sama lah seperti tadi itu. Oke, lanjut ke sini. Bagaimana ketika ada pengakuan bunga gitu ya, pengakuan bunga kalau misalnya perusahaan itu mau menerbitkan laporan keuangan pada akhir Februari. Pada akhir Februari perusahaan misalnya mau menerbitkan laporan keuangan nih gitu. Berarti akan ada pengakuan bunga selama 2 bulan, yaitu Januari dan Februari gitu. Ketika ada pengakuan bunga, maka kita akan hitung saja gitu kan. Di sini misalnya tadi itu mau ada laporan keuangan per 30 kok 30 Februari nggak ada ya. 28 atau 29 Februari 2019 gitu ya. Tapi kita akan pakai data yang ini gitu. Kita akan pakai data yang 1 Juli 2019, tapi tidak full gitu. Kalau ini untuk 6 bulan, ini untuk 6 bulan, itu untuk 6 bulan kan. Kalau misalnya membuat laporan keuangan 2 bulan itu, maka kita harus kalikan, kalau misalnya mau kita cari 2/6 masing-masing ini. Itu untuk mengakui beban bunga ya. Mengakui beban bunga kalau misalnya perusahaan mau melaporkan keuangan akhir Februari. Gitu. Ini ya dikalikan 2/6 itu kalikan 2/6. Pada dasarnya interest expense ini kalau mau dicari juga bisa dari tadi nih dari data 3256 gitu ya. 3256 gitu. 3256 dikalikan berapa? Dikalikan 2/6. Hasilnya sama nanti. Tinggal angka-angka ini akan kita jurnal pengakuan bunganya. Interest expense-nya di debit, ya. Kemudian cash-nya di kredit, dan premium amortize-nya adalah mendebitkan bond payable. Kita lihat di sini. Ya, betul ya? Oke. Itu accrued interest kalau misalnya di tengah-tengah periode pembayaran bunga dan usut itu ada pengakuan bunga. Ini sebetulnya ada isu menarik lagi ketika perusahaan menerbitkan obligasi tidak di tanggal yang tertera di obligasi. Oke, kita akan lanjutkan di part berikutnya aja ya. Waktunya mungkin nanggung kalau sekarang. Oke.